Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyi yang Ambeien Basi. Hari ini Selasa tanggal 24 Juni 2025. Sebelum melaksanakan segala aktivitas, marilah kita mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan agar kita dapat menjalankan segala aktivitas kita dengan penuh sukacita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan akan segala anugerah dan berkat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Penyertaan perlindungan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kami beristirahat dari malam hari tadi hingga pagi hari ini Tuhan. Engkau boleh menyertai kami, Engkau boleh melindungi kami, dan Engkau boleh membangunkan kami, sehingga kami boleh merasakan kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau boleh memberikan kami nafas kehidupan serta kekuatan kesehatan. Ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kami rindu Tuhan untuk mendasarinya dengan merenungkan akan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi dasar bagi kami untuk kami melangkah Tuhan dalam kami melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kami, sehingga terang firman-Mu Tuhan boleh memancar, boleh menjadi acuan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, persiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan akan firman-Mu, dan biarkanlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang merupakan juru selamat dan penebus kami. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini yang disiapkan dalam puji dan janji terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, serta dari Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-18. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Dan Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita yang terambil dari janji hidup pada hari ini diberikan tema Nasihat Memberikan Hikmat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita tentu sering mendengarkan nasihat, baik dari saudara, teman, orang sekitar, bahkan dari orang tua kita. Orang tua seringkali memberikan nasihat kepada anak-anaknya, karena melalui nasihat yang diberikan, ada harapan agar sang anak tidak keliru dalam mengambil langkah yang kemudian membawanya kepada suatu penyesalan. Orang tua yang memberikan nasihat mungkin tidak sepintar atau sepandai anak-anak mereka, tetapi mereka memiliki pengalaman hidup yang sekiranya akan berguna bagi anaknya ketika menghadapi permasalahan, sebab pengalaman-pengalaman hidup dapat membuat seseorang menjadi lebih bijaksana. Berdasarkan hal inilah, penulis Amsal hendak menyatakan nasihat-nasihatnya kepada generasi selanjutnya. Perkembangan zaman mungkin membuat pengetahuan lebih mudah diperoleh. Namun, setiap ilmu yang diterima kiranya tidak membuat seseorang meninggalkan Tuhan dan melupakan ajaran-ajarannya. Justru sebaliknya, baiklah ia percaya kepada Tuhan dan tidak hanya mengandalkan pengalamannya saja.
Percaya kepada Tuhan memberikan hikmat agar pengetahuan tidak menjerumuskan seseorang kepada hal-hal yang jahat. Mengakui Tuhan yang adalah sumber segala pengetahuan akan membawa seseorang kepada jalan yang lurus dan dapat menghindarkan dari perbuatan yang menyimpang. Tuhan Yesus pun memberikan nasihat kepada Petrus dalam perjumpaannya setelah kebangkitannya. Petrus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum dia disalibkan bukanlah seorang murid yang tidak setia. Justru ia sangat militan dalam mengikut Tuhan Yesus. Tetapi karena Petrus bersandar kepada perasaannya yang kerap tidak terkontrol, Petrus dinaungi perasaan bersalah dan penyesalan yang terhadap apa yang telah ia lakukan. Nasihat yang diberikan Tuhan Yesus merupakan sebuah pemulihan bagi Petrus agar ia kembali ke jalan yang lurus yang dikehendaki oleh Yesus. Yesus mengajarkan Petrus tentang pentingnya memiliki kerendahan hati karena Yesus ingin memakai Petrus sesuai kehendaknya, bukan mengikuti keinginan hati Petrus sendiri. Yesus yang adalah Sang Gembala Agung telah menjamah hati Petrus melalui nasihat dan didikannya. Pengetahuan memang sangat berharga di dalam dunia ini, tetapi perlu dilengkapi dengan ajaran firman Tuhan serta kerendahan serta disertai kerendahan hati untuk menerimanya, sehingga seseorang dapat memperoleh hikmat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, percayalah kepada Tuhan. Ikutilah Dia dan berilah hidupmu untuk mengikuti Dia sehingga hikmat Tuhan diberikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat rohani yang Kau berikan kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, ajarkan kami untuk kami selalu rindu mendengarkan akan firman-Mu dan merenungkannya dalam kehidupan kami, Bapa. Ajarkan kami untuk kami selalu percaya akan Engkau. Ajarkan kami untuk selalu rindu mengikuti Engkau, Tuhan. Mendengarkan nasihat-nasihat yang Kau berikan melalui firman-Mu, Bapa. Dan biarkanlah dari semua itu, Tuhan, hikmat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu ini yang boleh kami dengarkan pagi hari ini, Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa, Bapa, untuk saudara-saudara kami, untuk jemaat-Mu, Tuhan, dalam Niki yang Aben Base, ataupun saudara-saudara kami yang lain, Tuhan, yang dalam kehidupannya memiliki pergumulan-pergumulan, Bapa. Kami berdoa kepada mereka, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan, Kau memberikan mereka jalan keluar yang terbaik dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan. Jemaat-Mu, biarlah Engkau juga yang memberkati. Bagi yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang menyamah sakit penyakit ataupun kelemahan tubuh yang mereka hadapi, Tuhan, mereka alami. Berkati obat-obatan, berkati tangan-tangan para medis, orang-orang yang merawat saudara-saudara kami, Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus yang memberkati mereka semua, sehingga berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, kesembuhan yang boleh mereka terima, Tuhan, pemulihan yang luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kehidupan gereja-Mu, Belang Niki yang Aben Base,
Biarlah Tuhan juga yang menumbuhkan setiap iman yang ada di dalam setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga gereja-Mu, Galang Ninghyang Amen Base, boleh selalu bertumbuh Tuhan, boleh selalu menjadi besar di dalam iman terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami hari ini, pekerjaan kami hari ini Tuhan, aktivitas kami hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah segala anugerah berkat Tuhan yang boleh kami usahakan hari ini juga boleh mendatangkan berkat bagi keluarga dan sesama kami Tuhan. Kami serahkan semuanya itu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang berkarya dalam setiap aktivitas pekerjaan kami, dan biarlah Tuhan, nama Tuhan Yesus dinyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang merupakan juru selamat dan penebus kami. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk renungan yang boleh kita dengarkan tadi, dan biarlah semuanya itu, renungan tadi boleh menjadi dasar bagi kita untuk kita melaksanakan segala aktivitas kita di hari ini. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Shalom.